Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya Pipi Kurnia dalam program acara Save Indonesia. Dengan tema hari ini, Nahkoda Corona. Bersama narasumber saya yang sudah hadir, ada Maestro Vico Kaiser. Apa kabar Maestro? Dahsyat always. Dahsyat always. Oke, Maestro. Kalau kita amati saat ini dan kita rasakan situasi kondisi perekonomian Indonesia lagi memburuk ya. Kalau menurut Maestro sendiri nih, bagaimana melihat situasi Indonesia saat ini dari segi sosial Dan ekonomi. Saya mau tentang sosial terlebih dahulu. Oke. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kalau menurut saya, ini saat ini kapal kita terkena badai. Atau Indonesia terkena badai. Badai corona namanya. Dan perkiraan saya ini bakal tenggelam karena belum ada yang mampu mengatasinya. Kalau dari sisi sosial, ya, sebentar lagi akan banyak orang yang kelaparan karena lockdown. Jadi kemungkinan besar akan terjadi orang yang kena COVID begitu banyak, atau kelaparan atau bunuh diri. Hanya 3 pilihan, nggak ada lagi yang lain. Itu dari segi sosial dan penggulingan kekuasaan itu aja. Kalau dari segi ekonomi? Segi ekonomi parah banget. Kalau menurut saya kerugian negara itu di atas 20 miliar per menit. Per menit? Per menit. Kalau swasta lebih dari 100 per menit. Jika digabung ya ratusan miliar per menit. Artinya jika kita biarkan 1 hari lewat, itu sudah triliunan yang hilang. Bagaimana 1 bulan? Puluhan triliun loh per hari. Oleh sebab itu saya rasa 2-3 bulan negara kita sudah bangkrut. 2 bulannya nggak akan lama. Udah gitu belum lagi dolar naik bisa mencapai 20.000 lah, 30.000 lah. Utang kita semakin besar. Nah jadi apalagi mereka sekarang itu tangan nista, mencari kesempatan. Saat kita bangkrut, diambil semua BUMN. Jadi semua BUMN kita itu kan sebagai jaminan. Belum lagi yang namanya kita punya Papua, Pertamina, batu bara, habis semua diambil sama asing. Karena itu kita tidak mampu mengatasinya. Oke. Dan di saat situasi yang terpuruk saat ini dan membuat kesempatan banyak orang untuk mengambil ya, yang seperti Maestro bilang. Kira-kira menurut Maestro apa yang menyebabkan kapal ini akan tenggelam? Atau 100% bisa dikatakan itu karena virus corona atau ada faktor-faktor lain? Menurut saya ya pasti virus corona, nggak ada lagi. Sekarang ini yang menenggelamkan kapal kita adalah virus corona, titik. Nggak ada lagi yang lain. Nah untuk mengatasinya, ya, semua masalah, bukan masalah corona saja nih, semua masalah apapun di dunia ini, jalan keluarnya hanya satu, temukan orang yang tepat, selesai masalah. Menemukan orang yang tepat, kira-kira tepat dalam menangani hal yang seperti apa? Dalam mengatasi masalah semua badai. Masalah sekarang kita kan lagi kena badai, kan kita butuh orang yang tepat, nahkoda yang tepat. Jika sekarang kita lihat lockdown apa berhenti, perkembangan bertambah, ini sudah puluhan dokter yang tumbang, sudah saya dengar sudah lebih dari 30, belum perawat dan lain-lain. Bagaimana kalau para medik mundur? Apa yang terjadi? Para medik bilang APD kita nggak sanggup, hanya untuk yang di atas, yang puskesmas gimana? Jadi kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Seharusnya kita pakai logika aja lah. Apa yang akan terjadi jika
tidak mampu mengatasi. Nah, untuk sosok yang tepat ini, yang mungkin bisa dikatakan sanggup atau mampu mengatasi semua masalah atau badai yang saat ini sedang kita alami, kira-kira sosok ini seperti apa? Yang berpengalaman sudah tentu, yang sudah biasa menghadapi badai. Seperti? Satu, saya sudah 5 kali menghadapi badai dan saya lewat. Karena saya punya 3 jurus. Yang pertama, jangan panik. Jika kita panik, maka emosi naik, kecerdasan turun. Yang terjadi, ya jelas keputusan yang salah. Ingat, tidak usah banyak-banyak. Satu keputusan yang salah, tenggelam kapal kita. Oleh sebab itu, jangan panik, nomor 1. Yang nomor 2, percaya pada pertolongan Tuhan. Karena manusia itu diatur oleh alam gaib. Alam gaib itu adalah Tuhan. Semua milik Tuhan, termasuk corona. Jika dia sayang dan cinta kepada nakodanya, maka dia akan ditolong oleh Tuhan. Itu yang saya terjadi dengan diri saya. Berkali-kali saya ditolong, bukan karena saya hebat. Karena Tuhan menolong saya karena saya tulus. Pemimpin itu akan membawa berkah atau sial, tergantung dari siapa yang memimpin. Pemimpin sial akan memegang emas berubah jadi tembaga. Sedangkan pemimpin yang diberkati akan memegang tembaga berubah menjadi emas. Nah, kita lihat, jika pemimpinnya sial, dia akan turun ke bawah, sial itu. Jika pemimpin diberkati, maka berkat itu akan turun juga ke bawah. Bagi saya, badai corona urusan kecil. Buktikan, saya bilang, saya tantang, kasih saya kesempatan. Kasih saya kesempatan. Saya akan selesaikan semua masalah. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, percaya pertolongan kita. Yang ketiga, manjada wajada. Jangan diem. Manjada wajada itu ibarat hakikat dan syariat. Main gending. Tang tintung tung tang tintung gong, berarti sukses. Tang tintung, mulai lagi, yang berikutnya lagi, naikkan lagi target kita. Tung tung gong, sukses lagi. Nah, kita kalau tidak bermain, tidak manjada wajada, gong tidak pernah berbunyi. Karena kata Tuhan, manjada wajada itu siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan apa yang dia inginkan. Artinya, kita harus percaya. Bermain terus. Kapan gong itu bunyi? Jangan peduli. Jangan peduli. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi biarkan aja Tuhan yang akan memukul gong. Pokoknya do the best, be the best, let God do the rest. Dan akan teratasi semua permasalahan yang terjadi. Yes, pasti. Jika bertemu dengan orang yang tepat. Betul. Berpengalaman dan tahu situasi. Betul. Nakoda yang tepat, itu kata kunci. Sudah, the chosen one, orang yang terpilih oleh Tuhan. Dia yang mampu menyelesaikan masalah ini. Saya selalu bilang, kita harus tahu corona ini seperti apa. Kalau kita nggak tahu apa yang kita hadapi, bagaimana kita bisa menang? Nggak mungkin bisa menang. Kita harus tahu dulu apa yang kita hadapi. Kok setiap makhluk hidup itu ada makanannya. Kalau kita potong logistik dia pasti mati. Pertama. Kedua, kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, saya punya solusinya untuk mengatasi ini. Itu. Jadi, sebenarnya, kalau saya lihat ini ya, ini kesempatan Indonesia untuk menjadi negara terbesar dan terkaya di dunia. Ini kesempatan. Jangan memandang semua masalah itu dari sudut kesulitan. Karena masalah itu punya 2 sudut pandang. Kesulitan atau kesempatan. Kalau menurut saya ini kesempatan untuk menjadi orang negara terkaya. Kita bikin APD besar-besaran. Jangan takut dengan corona. Yang kena saya obatin. 3 hari. Pasti sembuh. Saya garda depan. Kalau harus mati, saya dulu yang mati. Saya nggak takut mati loh. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Saya di garda depan. Dokter semua di garda belakang. Saya akan membangun tim herbalis. Iya, garda depan. Semua mundur. Kalau mati, biar saya mati dulu. Saya bilang. Dikira saya nggak sayang nyawa, saya masih sayang nyawa.
keluarga saya masih punya orang tua, pasangan hidup, punya anak, punya karyawan banyak. Mereka tidak rela saya mati. Iya. Tapi saya siap mati. Saya siap mati sebagai nakoda. Saya tidak takut mati. Iya. Kalau saya takut, saya tidak akan mau jadi nakoda. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Apalagi yang kurang? Apalagi? Masa masih nggak percaya sama saya? Tes saya. Tes saya bisa ngobatin 3 hari. Tes strategi saya untuk menghabisi corona. Dan tes saya untuk bisa membuat negara ini menjadi negara terkaya. Saya punya caranya. Tidak kayak sekarang. Saya nangis tiap hari lihat orang kelaparan. Kalau saya kasih pekerjaan besar-besaran bangun APD. Saya bikin besar-besaran obat corona. Saya bikin antivirusnya. Saya jual ke seluruh dunia. Negara ini bisa menjadi negara. Dolar akan hancur. Rupiah akan naik. Dan uang pemasukan besar-besaran dari seluruh dunia. Bahkan saya tantang, siapapun yang kena corona, ingat, saya obatin. Saya jamin 3 hari pasti sembuh. Pasti sembuh. Cuma saya yang mampu mengobati. Nggak ada yang lain. Kalau dibilang dokter sembuh, bohong. Dia tidak hilang di dalam paru-paru. Tetap masih membekas. Masih di dalam itu. Dan dialah yang akan menjadi inang atau karier. Karier untuk membagi-bagi lagi ke yang lain. Termasuk keluarganya. Justru jadi lebih mudah menular ya? Iya, cuma dia gejala nggak ada. Nggak ada batuk pilek lagi. Karena dia sudah bersama dengan COVID itu. Nah, COVID dia tidak hilang. Saya jamin tidak hilang. Dialah yang menjadi karier. Dialah yang menjadi inang untuk menyebar ke keluarganya. Saya kenal corona. Iya, tidak ada yang lebih tahu tentang corona daripada saya. Kita adu kecerdasan. Jangan ngomong. Banyak orang bisa sembarang bicara. Iya, menyesatkan. Jadi ajaran-ajaran sesat itu yang membuat negara ini menjadi hancur. Ya, seperti itu. Kira-kira menurut pandangan Maestro ya, sampai kapan badai ini akan selesai gitu? Mungkinkah di tahun depan kita akan move on, kita akan kembali seperti semula? Saya meragukan kita bisa lewat dalam tahun ini. Kapal ini akan tenggelam sebelum akhir tahun. Sebelum akhir tahun 2020. Sudah crash, sudah udah kacau. Kecuali saya yang diangkat sebagai kapten corona atau nakoda badai corona. Bukan karena saya pengen jadi pahlawan. Bukan karena saya kepengen populer. Saya nggak suka pahlawan, saya nggak suka populer, saya nggak suka uang. Iya. Saya nggak suka. Tapi saya nggak kuat ngelihat orang-orang nggak berdaya, tertindas, mati kelaparan, dan setiap hari minta uang, saya nggak sanggup ngasih mereka uang. Itu yang membuat saya menangis. Saya juga kadang putus asa. Saya putus asa, saya kepengen mati sebenarnya. Tapi nggak bisa. Tuhan meminta saya ya untuk menjadi pemimpin nakoda atau kapten corona. Saya akan lakukan ini bukan karena saya ingin jadi pahlawan ataupun nasionalis. Saya lakukan demi kemanusiaan. Jadi saya bilang, uji saya kalau masih ragu. Saya menganggap ini kesempatan untuk membuat negara kita menjadi negara terkaya, ya, dan terbaik di dunia. Ini kesempatan. Kita butuh pemimpin untuk mempersatukan dan berpikir bagaimana kapal ini mencapai tujuan. Jangan takut kena corona. Saya tidak akan membiarkan satu serdadu saya atau satu lele yang mati karena corona. Kenapa mesti takut? Ada saya. Saya sanggup melindungi. Dan kecuali sanggup ada saya. mengobati. Sanggup 3 hari. Dan waktu 3 Kalau hari. nggak percaya, saya nggak bakal bisa kena corona. 100 orang buka penutup mulut, ludahin saya. Kalau bisa menjangkiti saya. Nggak bakal mungkin. Karena saya punya obat, penangkalnya. Ya, penangkal itu nanti yang saya jual ke seluruh dunia. Akan menjadi pemasukan Indonesia. Indonesia akan menjadi negara terkaya karena kesempatan ini. Karena kesempatan ini, Iya, jika ketemu kita bisa orang bikin yang APD benar besar-besaran. Kita jual besar-besaran. Daripada mati kelaparan,
Ya. Iya, semakin kita takut, semakin lemah daya tahan tubuh kita. Jangan-jangan kita mati ketakutan banyak, mati karena Stres, gila, dan akhirnya bisa-bisa bunuh diri. Betul, itu yang banyak Karena- terjadi di Wuhan. Di Wuhan itu cuma pilihan 3, terkena corona, kelaparan, atau bunuh diri. Satu keputusan yang salah. Ya. Nah, untuk menggerakkan masyarakat butuh kepemimpinan. Iya. Kasih saya kesempatan. Saya cuma minta kesempatan. Minta kesempatan, satu kesempatan untuk menunjukkan siapa saya. Saya akan menjadi kapten corona terbaik dunia. Saya akan membuat kesempatan menjadi negara terkaya, melunasi hutang-hutang kita. Oke, luar biasa. Kira-kira ada pesan buat masyarakat di luar sana, Maestro? Kita tahu anugerah dan bencana adalah milik Tuhan. Ya, Ini bukan hukuman, ya, ini hanya teguran ya, agar kita lebih mendekatkan diri kepadanya. ya, Iya, jangan pernah menutup rumah Tuhan. ya, Banyak orang yang ingin silaturahmi ya. setiap Jumat, setiap Minggu, setiap hari-hari tertentu. Kamu tutup. Kamu tutup. Padahal aku udah bilang, silaturahmi dapat memperpanjang usia dan rezeki. Kamu tutup. Kamu membuat apa? Kamu katanya percaya sama aku. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu lockdown? Hah? Solusi. Kita lihat solusi. Kemarin baru 3.500, sekarang sudah 5.000 lebih. Hah? Solusi. Kita nggak usah ngomong banyak solusi. Bukan solusi. Ya, sudah 5.000, mungkin hari ini sudah 10.000. Hitungannya 2 lipat. Dari 2 orang menjadi 4, menjadi 8, 16, 32, 64, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 30, terus bergulung 2 lipat setiap hari. Sebentar lagi tenggelam kita. Iya. Oleh sebab itu, ya, harus ada kapten corona yang menyelesaikan masalah ini. Berikan saya kesempatan, itu yang saya minta. Beri satu kesempatan untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Maestro Viko ini adalah mampu dan sanggup untuk mengatasi situasi saat ini. Oke, buat pemirsa di rumah, terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak juga atas kebersamaannya. Jangan lupa selalu nonton program acara Chef Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Pipi Kurnia dan narasumber saya Maestro Viko Kaiser pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.